Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa sekalian? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah jika sehat. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Yang kita doakan semoga Jason cepat sembuh dan bisa kembali bersama kita untuk belajar bersama. Amin. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa. Semoga perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerima pembelajaran dari saya dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang manajemen pengelolaan pendidikan. Nah, untuk memahami pilar ruang lingkup, fungsi utama dan prinsip operasional manajemen pendidikan di Indonesia. Menurut kalian, sebuah sekolah memiliki fasilitas yang bagus, memiliki guru-guru yang bagus, tapi manajemen pendidikannya kurang bagus. Apakah menurut kalian sekolah itu termasuk sekolah yang baik? Oke, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oke. Menurut saya belum tentu Kak, karena walaupun fasilitasnya lengkap, jika kalau tidak dikelola dengan baik, kegiatan sekolah bisa tetap berantakan. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Walaupun misalnya kita memiliki fasilitas yang baik, guru-guru yang baik, terus gedung yang baik, tapi jika manajemen pengelolaannya kurang baik, maka sekolah itu belum tentu bisa menghasilkan murid-murid yang baik. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau menambahkan? Saya Namanya siapa? Putri. Oke, coba apa yang mau ditambahkannya? Menurut saya manajemen penting supaya pembagian tugas jelas, program sekolah berjalan dengan lancar dan tujuan pendidikan bisa tercapai. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan semuanya untuk Putri. Untuk selanjutnya kita lanjut ke 6 bidang utama manajemen pendidikan. Ada yang tahu apa aja itu 6 bidang manajemen pendidikan? Kurikulum. Ya, terus selanjutnya? Ya, terus apa lagi? Ya, terus? Ya, terus? Ya, terus? Oke, udah pada pinter ya. Ini yang namanya siapa? Isan. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum. Oke, kurikulum adalah perencanaan dan evaluasi proses belajar mengajar sesuai standar nasional. Oke, jadi kurikulum itu adalah sebuah perencanaan langsung dari pemerintah ya. Jadi kurikulum itu udah ditentukan langsung sama pemerintah bagi sekolah-sekolah yang negeri. Jadi kan sejak dari dulu itu udah perubahan kurikulum itu udah banyak ya. Dari karena sekarang di negara kita itu setiap ada pergantian negeri, kurikulumnya juga berganti. Dari mulai kurikulum 13 sampai ke kurikulum merdeka gitu kan. Oke, dari ke-6 6 bidang utama manajemen pendidikan ini, manakah yang sering terdapat masalah? Ada yang bisa menjelaskan dari ke-6 bidang utama manajemen pendidikan ini, manakah yang sering bermasalah? Oke, berdiri dulu, sebutkan namanya. Iya. Ini perkenalkan nama saya Tina. Berdiri ya. Oke. Menurut saya Pak, yang sering bermasalah adalah sarana prasarana dan juga keuangan. Kadang fasilitas itu kurang memadai dan juga ada anggaran yang belum transparan. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, emang dalam sebuah pendidikan itu yang paling sering menjadi masalah itu adalah masalah keuangan ya, transparansi keuangan,
malah yang lebih parah lagi ya karena mungkin sumber dananya yang kurang juga gitu kan, karena tidak semua sekolah itu bisa mendapatkan dana yang baik gitu. Karena ada dana dari pemerintah, dana BOS untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah, dan juga ada KIP untuk yang kuliah. Mungkin itu bisa membantu juga bantuan dari pemerintah. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk mengelola programnya sesuai kebutuhan, potensi, dan kondisi lingkungan masing-masing. Ada 3 prinsip penting dalam MBS. Pertama, kemandirian. Sekolah diberi ruang untuk menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata di lingkungannya. Misalnya, sekolah di daerah pesisir mungkin membutuhkan program literasi lingkungan laut, sedangkan sekolah di daerah perkotaan mungkin lebih membutuhkan program literasi digital. Dan untuk yang kedua, transparansi. Transparansi berarti pengelolaan sekolah dilakukan secara terbuka, terutama dalam program penggunaan anggaran dan pelaporan kegiatan. Transparansi akan membangun kepercayaan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dan untuk ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap program dan penggunaan sumber daya harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pendidikan Islam. Akuntabilitas ini selain dengan nilai amanah, apa yang dikelola harus dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, sosial, maupun moral. Oke, sekarang Bapak ingin beri pertanyaan reflektif. Menurut kalian, mengapa calon guru PAI perlu memahami manajemen pendidikan? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan berdiri, kasih tahu namanya. Perkenalkan, nama saya Yunia Nexi. Saya izin menjawab untuk pertanyaan tadi yang Bapak sebutkan, karena menurut saya guru PAI itu tidak hanya mengajar materi agama, tetapi juga ikut membentuk karakter siswa dan mendukung pengelolaan program sekolah. Oke, bagus sekali jawabannya. Oke, untuk evaluasi pertemuan kita kali ini, mari kita melakukan quiz interaktif. Teman-teman mahasiswa, silakan di-scan dulu ya barcode untuk quiz online-nya. Semuanya udah di-scan tadi? Barcode-nya? Oke, kita mulai quiznya ya. Oke, quiz dimulai dari sekarang.
Nah, sama tadi yang juara pertama siapa? Padang Oke, mahasiswa sekalian, untuk pertemuan kali ini kita simpulkan bahwa manajemen pengelolaan pendidikan yaitu memiliki 6 bidang utama, yaitu kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, keuangan, apalagi sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat. Oke. Selain itu, fungsi utama manajemen pendidikan terdiri dari planning, organizing, dan saling berkaitan. Untuk sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.